Ejaan orang kafir diumpamakan seperti sarab, fata morgana. Fata morgana itu sesuatu yang kita lihat indah sekali. Kita sedang haus, melihat air di depan kita, nanti saya akan minum air tersebut. Yahsabuhu zam'anu ma'an. Orang yang haus menduga itulah air yang akan dia minum. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia sampai, tidak ada. Rupanya di jalan ada aspal. Kita lihat dari jauh, seperti di atas aspal itu ada air. Lantas kita percepat perjalanan kita agar kita sampai ke tempat itu. Makin lama makin menjauh air yang kita lihat itu. Kalau kita paksa lari, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu hanya fata morgana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Kita dapat tidur nyenyak di rumah kita sendiri. Kita bisa makan enak di rumah kita sendiri. Semuanya itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan keadaan kita dengan saudara-saudara yang dirawat di rumah sakit, diinfus, diberi obat, maka kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda keimanan kita kepadanya. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, kepada seluruh para ulama, cendekiawan muslim di mana saja berada, dan kepada seluruh umat Islam di dunia yang sekarang ini dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala.
Percobaan yang paling kuat yang mengharukan kita adalah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita baca koran kemarin sudah stop peperangan antara Hamas dengan Israel. Tapi hari ini kita baca di koran Israel tetap menyerang. Yang diserang itu bukan tentara, tapi yang diserang adalah rumah sakit. Orang yang sedang berada dalam keadaan kesakitan, merekalah yang ditembak, merekalah yang dianiaya oleh tentara Israel. Dunia sudah marah, bahkan orang Yahudi sendiri marah pada Israel. Tapi mereka acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Dia tetap menganiaya kaum muslimin di Gaza, bahkan menjadikan mereka itu lebih rendah derajatnya dari seekor binatang. Kapankah Allah akan membalas mereka, akan mengajarkan mereka, akan mengazab mereka? Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun imam di Masjid Raya Baitur Rahman dan tempat-tempat yang lain berdoa untuk siksa datang dari Allah kepada orang Yahudi dan orang-orang Israel. Ini doa yang kita aminkan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, sehingga orang Israel itu nanti akan mendapat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita sambung kajian kita pada malam ini pada ayat 18 surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ayat ke-18 dari surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ayat ini menceritakan tentang manusia yang ada di dunia ini. Manusia di dunia ini terbagi dua. Ada yang nantinya menjadi penghuni neraka, dan ada pula yang nantinya menjadi penghuni syurga. Sekarang Allah memulai dengan penghuni neraka. Man kana yuridul ajilah, siapa saja yang menginginkan hal-hal yang cepat terjadi seperti keadaan di dunia ini, mereka kalau berbuat ingin balasan langsung di dunia, karena mereka tidak beriman adanya hari akhirat. Ajjalna lahu fiha, kami percepat
balasan kepada mereka. Kalau yang baik dibalas dengan yang baik, kalau yang jahat dibalas dengan yang jahat di dunia ini. Ma nasya, apa yang kami inginkan tidak sesuai dengan keinginan orang yang berdoa tadi, orang yang berkeinginan tadi, tapi yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman nurid, pada siapa yang kami inginkan. Jadi ada yang diberikan siksa, ada yang diberikan siksa lebih, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 17, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Janganlah orang kafir menduga kami memberi tenggang. Maksudnya begitu dia kerjakan, tidak langsung dibalas oleh Allah dengan siksa. Orang Israel sekarang menembak orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Tangannya sudah dimasukkan obat, diimpus, datang mereka menembak orang tersebut. Numli lahum, kami beri tenggang, tidak langsung dibalas. Khairul li anfusihim, itu lebih bagus kepada mereka. Mereka menduga demikian. Nah, coba kita sekarang, kita menganiaya orang Islam, tapi Allah tidak membalas apa yang kita kerjakan. Itu kan lebih baik untuk kita. Innama numli lahum liyazdadu ithman, sesungguhnya kami beri tenggang, beri waktu supaya mereka menambah lagi pekerjaan jahat itu. Liyazdadu ithman, supaya dosa mereka bertambah-tambah. Walahum azabun muhin, nanti di akhirat mereka akan mendapat azab yang hina. Bahkan di dunia sendiri mereka akan mendapat azab yang hina sekali. Hitler misalnya, yang sudah membunuh orang, sekarang namanya disebut sebagai penjahat, dan itulah sebuah kehinaan kepada Hitler, orang Jerman. Manasya itu apa yang kami inginkan. Boleh jadi dia membantu orang, bukan untuk mendapat pahala dia membantu orang, tetapi untuk mendapat kepopuleran, populer. Disebut-sebut, nah, dia itu orang yang sangat pemurah, orang yang sangat maju pikirannya. Itu saja yang mereka inginkan. Ditulis di koran, ditulis di mana-mana, dia itu puas dengan tulisan tersebut. Kemudian hadirin berbahagia, di ayat yang lain Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Pekerjaan orang kafir diumpamakan seperti sarab, fata morgana. Fata morgana itu sesuatu yang kita lihat indah sekali. Kita sedang haus, melihat air di depan kita, nanti saya akan minum air tersebut. Yahsabuhu zam'anu ma'an, orang yang haus
menduga itulah air yang akan dia minum. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia sampai, tidak ada. Rupanya di jalan ada aspal. Kita lihat dari jauh, seperti di atas aspal itu ada air. Lantas kita percepat perjalanan kita agar kita sampai ke tempat itu. Makin lama makin menjauh air yang kita lihat itu. Kalau kita paksa lari, akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Itu hanya fata morgana saja. Demikian pekerjaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Diduga baik, mungkin baik untuk di dunia ini, tapi tidak baik untuk kehidupan dia di akhirat kelak. Kemudian ayat yang lain menjelaskan kepada kita, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Surat Ibrahim ayat ke-18. Perumpamaan pekerjaan orang-orang kafir adalah ramad, abu. Ishtaddat bihi ar-rih, yang ditiup oleh angin. Jadi benda itu ada, abu, tapi sebentar saja dia sudah lewat. Demikianlah kebaikan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin 'asif, pada hari yang ada angin kencang. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai', mereka tidak dapat memperoleh apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Hadirin berbahagia, kalau tadi diumpamakan kasarabin seperti fata morgana, sekarang diumpamakan seperti abu. Yang jelas benda itu ada kalau abu, tetapi begitu dia mendekati sudah ditiup angin kencang, sehingga abu itu sudah berterbangan ke tempat yang lain. Demikianlah pekerjaan-pekerjaan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat ingin supaya kita dipuji orang, orang puji kita. Sesudah dipuji, selesai sudah. Tidak ada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu sudah terwujud. Sementara orang lain dia salat lillahi ta'ala, bukan untuk dipuja orang, tapi dipuji juga. Itu masalah kedua. Yang jelas sebab dia salat bukan untuk pujian, tetapi untuk menyembah Allah sesuai dengan perintahnya yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam Al-Hadis. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kamathali safwanin, seperti batu licin, alaihi turab, di atasnya ada tanah, fa asabahu wabilun, batu licin itu ditimpa hujan lebat, fatarakahu salda, maka batu itu tinggal, sementara turab, apa itu tanah yang ada itu sudah
dihanyutkan oleh hujan yang lebat itu. La yaqdiruna ala syai' mimma kasabu, dia tidak dapat mengambil faedah dari apa yang dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum, pada orang, pada umat yang kafir. Jadi pekerjaan orang kafir, dia mendapat imbalannya di dunia ini. Ada yang seperti sarab, fata morgana, adakah seperti ramad, seperti abu, ada seperti safwan, batu licin. Ketiga-tiganya tidak ada faedahnya dalam kehidupan di akhirat kelak. Di dunia mungkin ada sedikit, tapi sementara saja. Benda-benda itu akan lewat begitu saja sesudah orang itu mengerjakan pekerjaan yang dianggap baik olehnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu bentuk orang, pekerjaan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat ke-19 diuraikan pekerjaan orang yang berlawanan dengan orang dalam ayat ke-18. Kalau ayat 18 pekerjaannya tidak ada faedahnya sama sekali. Kasarabin, karamadin, kasafwanin, dan sebagainya. Nah sekarang kalau orang yang mengerjakan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bekerja untuk Allah. Dia dapat pahala, dia dapat pujian dari orang, itu masalah kedua. Yang penting dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian. Wa man arada al-akhirah, orang yang bekerja ingin mereka pahala di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia bekerja sesuai dengan pekerjaannya itu, pekerjaan akhirat. Dia salat, itu ada faedahnya untuk akhirat. Dia puasa, ada faedahnya untuk akhirat. Dia naik haji, ada faedahnya untuk akhirat. Bahwa dia mengambil faedah di dunia ini bisa saja, tapi di akhirat itu yang lebih mereka inginkan. Kalau tadi orang yang mengerjakan untuk dunia, akhirnya summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami ciptakan kepada mereka neraka jahannam, yaslaha mazmuman madhura, dia akan masuk mazmuman, tercela, dicela oleh penjaga neraka, madhura, terusir dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanan dalam neraka makin menjadi siksa kepada penghuni neraka. Sementara waman aradal akhirata, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia bekerja di dunia ini karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Kita bekerja di sini, faedahnya kita ambil di sini sebahagian, dan sebahagian besar kita akan ambil nanti di akhirat kelak. Wa sa'alaha sa'yaha, dia mengerjakan pekerjaan untuk akhirat walaupun dia mendapat faedah untuk di dunia. Wa huwa mu'min, dasarnya itu keimanan. Jadi kita salat tadi bukan karena ingin dipuji. Bahkan kalau ada salat yang sesudah Assalamualaikum warahmatullah langsung dikasih uang 1 boni, mungkin kita tidak akan bekerja lagi. Akhirnya dunia ini kacau balau,
Tidak ada orang yang bekerja, semuanya salat. Untuk apa? Untuk mendapat uang satu goni waktu assalamualaikum, assalamualaikum. Allah tidak membuat demikian. Kita harus bekerja untuk mendapat nafkah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan langsung diberikan, harus kita kerja. Wa huwa mu'min. Orang yang bekerja untuk akhirat harus dasarnya keimanan. Kalau tidak ada iman, apapun yang kita kerjakan tidak ada tempat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berbuat baik sesama manusia, tapi dia tidak mendapat balasan dari Allah karena tidak beriman. Iman itu dasar untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, warawal Imam Muslim fi sahihihi an Anas bin Malik. Hadis itu berasal dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yazlimu mu'minan. Allah itu tidak akan menzalimi seorang yang beriman. Kita salat sendirian dapat pahala 1. Kita salat berjamaah dapat pahala 25 atau 27 kali dari yang kita kerjakan sendirian. Jadi sesuai dengan sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, tidak menzalimi. Jangan-jangan kita nanti bilang saya salat tapi enggak tercatat dalam buku yang dibagi nanti di hari akhirat. Tidak, semua yang kita kerjakan itu termaktub dalam buku yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan mengambil buku tersebut dengan tangan kanan sebagai pertanda kita akan menjadi penghuni syurga Jannatun Na'im. Hasanatan yu'ta biha fid dunya, diberi kebaikan kepada orang yang berbuat baik di dunia ini. Kita suka menolong orang karena Allah menyuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa, suruh tolong menolong untuk kebaikan. Maka kita menolong orang lain, kita dapat pahala dan dapat balasan di dunia ini. Wa yujza biha fil akhirah, dan akan dibalas nanti di akhirat. Di dunia dapat balasan yang baik, di akhirat dapat balasan yang baik. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia ini. Kita tidak menginginkan orang Islam itu seperti yang terjadi sekarang di Gaza. Kenapa dibuat di Gaza? Untuk cobaan atau pelajaran kepada kita semua bahwa itulah calon penghuni syurga Firdaus, syurga Jannatun Na'im dan sebagainya. Anak-anak yang kecil mati ditembak oleh Israel, mereka menjadi penghuni syurga. Sementara orang Israel sudah dapat dipastikan atau besar kemungkinan akan menjadi penghuni neraka. Jadi Inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya, kebaikan akan diberikan kepada dia di dunia, wa yuzza biha fil akhirah, yang akan dibalas juga di akhirat nanti. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanatihi, maka diberi makan dengan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ma'amilah biha lillahi fid dunya, apa yang dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Allah, membantu orang lain, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Hatta idza afdha ilal akhirah, ketika dia sampai ke akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, nanti di akhirat
dia tidak akan mendapat kebaikan apapun yang dia kerjakan dari hasil kerjanya di dunia ini. Demikian firman Allah, demikian sabda baginda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tingkatannya sudah hadis yang sahih, dapat kita pegang. Maka kalau kita berbuat baik, kita beriman, wa huwa mu'min, atas dasar iman, maka kita akan mendapat pahala di dunia dan akan mendapat pahala di akhirat. Sementara orang yang berbuat kebaikan di dunia tapi dia tidak beriman, orang kafir, dia mendapat bagian di dunia ini tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Demikian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung ayat ke-19. Ayat 19 sudah kita baca. Kita sambung dengan ayat yang ke-20. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Kita ada tinggal tadi faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kalau orang yang berbuat untuk akhirat kemudian dia atas dasar iman, orang itu pekerjaannya mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pahalanya akan tambah lagi. Jadi balasan Allah kepada orang yang berbuat karena iman tidak bisa kita tentukan. Kalau dibilang 25 atau 27, mungkin Allah akan menambah lagi sehingga tidak tahu berapa tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang barusan saya baca. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Keduanya, baik orang kafir maupun orang mukmin, mendapat 'ata'. 'ata' itu adalah pemberian Allah kepada hambanya. Kalau orang mukmin makan, dia kenyang. Kalau orang musyrik makan, dia kenyang. Itulah ata'un rububiyyatun. Itu pemberian ketuhanan yang diberikan kepada siapa saja yang ada di dunia ini. Bukan gara-gara kita beriman lantas kita lebih banyak kenyangnya. Orang kafir tidak sama. Orang kafir dengan orang Islam di dunia ini sama kehidupannya. Bedanya nanti di akhirat kelak. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Pemberian Tuhanmu itu tidak dapat dicegah. Kalau sudah disuruh kerjakan, maka kita kerjakan, akan diberikan di dunia ini. Kalau kita dasarnya iman, akan diberikan di akhirat kelak. Firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan kepada mereka orang kafir min 'amalin, daripada pekerjaan yang dia kerjakan di dunia, faj'alnahu haba'an mansura. Lantas pekerjaan itu di akhirat menjadi debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi dua orang, satu atas dasar iman, satu lagi bukan atas dasar iman. Pekerjaan di dunia ini sama, tapi balasan di akhirat itu berbeda. Gitu. Kemudian kalau orang beriman, apakah orang laki-laki saja yang diberi balasan? Sementara orang perempuan tidak. Allah menjelaskan,
man 'amila salihan min zakarin wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, baik dia orang laki-laki atau dia orang perempuan, tapi dasar pekerjaan itu adalah iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang penuh kebajikan. Jadi orang laki-laki mendapat kebajikan, orang perempuan pun akan mendapat kebajikan pula. Ini yang kita inginkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada bedanya adalah iman dan tidak ada iman. Sementara laki-laki dengan perempuan itu sama saja. Kalau beriman, dia akan mendapat pahala di dunia dan akan mendapat pahala di akhirat. Hadirin berbahagia, ini yang kita inginkan sekarang. Kita berbuat atas dasar iman, bukan atas dasar keinginan kita semata-mata. Tidak, semuanya penggeraknya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan tadi, sedekah yang kita berikan tadi, itu semuanya gara-gara iman, sehingga kita berpahala di dunia dan berpahala pula di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.